2 hours later. 2,000 years later. Much, much, much later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang judul besar kita, hukum perusahaan, yang membahas tentang perusahaan berbadan hukum. Dari kelompok 3 sendiri, anggota kami yaitu ada Ilham Kautsar Hidayat, ada Ferdi Febrian Iskandar, ada Ledisa Juwanza Putri, dan ada Revirianti. Masuk ke pengertian yang pertama, yaitu perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Perseroan dari segi bahasa yaitu sero yang artinya saham, terbatas yang artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Lalu dari itu tadi dari pengertian, lalu pendirian perseroan terbatas. Syarat dari pendirian perseroan terbatas ini, yang pertama didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua didirikan dengan perjanjian berupa akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Yang keempat, memperoleh pengesahan dari Menkumham. Lalu adapun karakteristik dari perseroan sebagai kumpulan atau akumulasi. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham terbatas. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, berdasarkan perjanjian. Yang kelima, modal terbagi atas saham-saham atau akumulasi modal. Yang keenam, jangka waktu dapat tidak terbatas. Lalu modal dan saham perseroan terbatas. Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, modal perseroan tersebut dapat dibagi menjadi 3 jenis. 3 jenis itu, yang pertama modal dasar, modal yang ditempatkan, dan yang ketiga modal yang disetor. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki perseroan. Lalu adapun organ perseroan terbatas. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri atas 3. Yang pertama, rapat umum pemegang saham, yang kedua direksi, yang ketiga komisaris. Lalu adapun pembubaran perseroan terbatas. Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan beberapa cara terjadi pembubaran perseroan. Yang pertama, berdasarkan keputusan RUPS. Yang kedua, jangka waktu yang telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Yang kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi karena dicabutnya izin usaha perseroan. Lalu terdapat juga dalam pasal 143 ayat 1 Undang-Undang PT menentukan pembubaran perseroan, dan pasal 142 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Itulah tadi penjelasan dari perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Selanjutnya ada koperasi. Selanjutnya, koperasi. Pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum yang berarti dengan dan operari yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah co dan operation. Dan dalam bahasa Belanda yaitu cooperative vereniging yang kira-kira berarti bekerja sama dengan orang untuk mencapai suatu tujuan.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pendirian koperasi. Koperasi didirikan dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan berbahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, koperasi primer, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder, dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Jika persyaratan telah dipenuhi, maka harus dimuat anggaran dasar. Status badan hukum. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang menjelaskan tentang status badan hukum koperasi. Status badan hukum koperasi baru akan diperoleh setelah akta pendirian dan anggaran dasar koperasi memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi. Pengesahan akta tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, modal koperasi. Pasal 41 Undang-Undang Koperasi, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, serta bank dan lembaga keuangan lainnya. Keanggotaan koperasi ialah setiap warga negara Indonesia serta pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Beberapa hal mengenai keanggotaan koperasi menurut Pasal 19 Undang-Undang Perkoperasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Yang kedua, dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Yang ketiga, tidak dapat dipindah tangankan. Dan yang keempat, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Kewajiban anggota koperasi mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Sedangkan hak anggota koperasi yaitu menghadiri rapat anggota untuk menyatakan pendapat dan memberikan suara. Selain hak-hak tersebut, anggota koperasi pun berhak mendapat sisa hasil usaha, tentunya setelah dikurangi biaya-biaya lain. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Koperasi. Selanjutnya, organ dalam koperasi. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Koperasi disebutkan ada 3 perangkat organisasi koperasi, yakni yang pertama rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Yang ketiga yaitu pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, keputusan rapat anggota. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditor dan pemerintah. Yang kedua, keputusan pemerintah.
Dalam hal ini, apabila terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang, kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan, atau kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Sekian, terima kasih. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pengertian BUMN. Menurut Undang-Undang BUMN Pasal 1 Ayat 1 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara. BUMN diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang BUMN, yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi, serta menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk badan usaha milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan dalam 3 badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan jawatan atau perjan, yang kedua adalah perusahaan umum atau perum, dan yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau persero. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN dikelompokkan menjadi 2 badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan umum atau perum, dan yang kedua adalah perusahaan perseroan atau persero. Keterangannya, perum adalah sesuai Pasal 1 Ayat 4, bahwasannya perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pendirian perum sesuai Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden, disertai dengan dasar pertimbangan yang setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknik dan Menteri Keuangan. Adapun organ perum sesuai Pasal 37 Undang-Undang BUMN, yang pertama adalah Menteri. Menteri berwenang memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi. Yang kedua adalah direksi. Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 tahun kali masa jabatan. Selanjutnya adalah Dewan Pengawasan. Dewan Pengawasan bertujuan mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perum serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya adalah persero. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang BUMN menjelaskan bahwa persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya minimal 51% bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan dan sisanya dari modal pemilik saham lain. Pendirian persero sesuai Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknik dan Menteri Keuangan. Adapun organ persero sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang BUMN, yang pertama adalah rapat umum pemegang saham, yang kedua adalah direksi, dan yang ketiga adalah komisaris. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya adalah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan. Sedangkan privatisasi adalah penjualan saham persero. Selanjutnya adalah badan usaha milik daerah. Adapun pengertian BUMD adalah salah satu badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah sebuah pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan pemerintah daerah. Adapun aspek BUMD berdasarkan peraturan undang-undang, yang pertama itu adalah aspek legalitas. Aspek legalitas mengartikan bahwa BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya adalah kesatuan usaha, menjelaskan bahwa BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan terpisah dari pemiliknya. BUMD diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Tujuan BUMD untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kemanfaatan umum, dan mencari laba. Adapun bentuk-bentuk BUMD, yang pertama adalah perusahaan umum
daerah atau Perumda. Perumda adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perumda berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status badan hukum. Yang kedua adalah perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perseroda berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi. Adapun pemangku kepentingan atau organ BUMD yang pertama adalah pemilik atau RUPM atau pemegang saham atau RUPS. Yang kedua adalah Dewan Pengawasan atau Komisaris dan yang terakhir adalah direksi. Bentuk keempat dari badan usaha berbentuk hukum adalah badan usaha milik desa atau nagari. Badan usaha milik desa atau nagari merupakan sebuah percepatan ekonomi dari agenda percepatan pertumbuhan desa melalui amanah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut Permen Desa PDTT nomor 4 tahun 2015, pasal 1, BUMDes-6 didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sederhananya, BUMDes-6 ini adalah badan usaha yang beroperasi di desa dan dijalankan oleh masyarakat desa dengan pemerintah desa sebagai badan pengawasnya guna meningkatkan pendapatan asli desa berdasarkan kepentingan dan kemampuan desa. Beberapa landasan hukum yang mengatur tentang badan usaha milik desa garing nagari ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat 1 bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan desa dan potensi desa. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang keempat Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2 tentang pendirian badan usaha milik desa berbunyi, pendirian badan usaha milik desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Lalu bagaimana tujuan dari pendirian badan usaha milik desa itu? Di antaranya meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Lalu fungsi dari badan usaha milik desa itu sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa. Sebagai sebuah lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat desa dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dan sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa. Lalu, bagaimana saja tahapan dari pendirian badan usaha milik desa atau nagari? Yang pertama, melakukan musyawarah desa untuk membuat kesepakatan atas pendirian badan usaha milik desa atau nagari. Yang kedua, melakukan penjabaran terkait produk atau jasa yang akan ditawarkan badan usaha milik desa atau nagari nantinya. Yang ketiga, menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa atau nagari. Yang keempat, mengajukan perizinan badan usaha ke notaris untuk memperoleh pengesahan. Bagaimana modal badan usaha milik desa atau nagari itu berasal? Selanjutnya, modal badan usaha milik desa atau nagari. Modal badan usaha milik desa atau nagari berupa yang pertama, modal awalnya berasal dari APBD desa.
Yang kedua, modal badan usaha milik desa itu terdiri dari keikutsertaan modal desa dan modal masyarakat desa. Keikutsertaan modal desa terdiri atas hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBD desa. Yang kedua adalah bantuan pemerintah berupa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota yang disalurkan melalui mekanisme APBD desa. Yang ketiga, kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau berlembaga honor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa yang disalurkan melalui mekanisme APBD desa. Yang keempat, aset desa yang diserahkan kepada APBD desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Bentuk keempat dari modal usaha badan usaha milik desa adalah keikutsertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Sebagai pembeda dari badan usaha lainnya, badan usaha milik desa atau nagari punya karakteristik sendiri. Yang pertama, badan usaha ini dimiliki oleh desa dan diurus secara bersama. Selanjutnya, modal dari usaha ini bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui keikutsertaan modal berupa saham atau andil. Yang ketiga, operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal atau local wisdom. Yang keempat, bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau penyerta modal dan masyarakat melalui kebijakan desa, village policy. Yang keenam, difasilitasi oleh pemerintah berupa pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa. Yang ketujuh, pelaksanaan operasionalisasi diatur secara bersama, baik oleh pemerintah desa, BPD, dan anggota. Lalu, apa saja bentuk bisnis usaha badan usaha milik desa atau nagari? Yang pertama, bisnis sosial atau social business. Bisnis ini memberikan pelayanan kepada masyarakat walau keuangan yang didapatkan tidak begitu besar. Contohnya pengelolaan air bersih dan minum desa, seperti PAMSIMAS, pengelolaan listrik desa, pengelolaan lumbung desa, dan pengelolaan sumber daya desa lainnya, serta teknologi tepat guna. Bisnis penyewaan atau renting bisnis. Bisnis ini memberikan penyewaan sesuatu barang untuk kepentingan masyarakat desa demi mendapatkan pemasukan desa. Contohnya penyewaan gedung atau toko, penyewaan sarana transportasi, penyewaan tanah desa yang telah menjadi kepemilikan BUMDes atau nagari. Lalu penyewaan balai desa atau gedung pertemuan atau gedung serbaguna, dan contohnya lainnya adalah penyewaan peralatan pesta. Bentuk bisnis ketiganya adalah bisnis perantara atau brokering bisnis. Bisnis ini memberikan koneksi atau menghubungkan antara pihak desa dengan pihak lainnya demi mewujudkan kepentingan tertentu. Misalnya menciptakan pasar desa untuk kemudahan transaksi jual beli hasil pertanian, atau bentuk lainnya adalah jasa pembayaran listrik dan pajak bumi bangunan. Yang keempat, bisnis produksi dan perdagangan barang atau jasa, trading business. Bisnis ini memproduksi dan memperjualbelikan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa atau kebutuhan luar masyarakat desa dengan cakupan pasar yang lebih luas. Misalnya bisnis hasil pertanian dan peternakan, hasil kerajinan, sumur bekas tambang, dan bisnis minimarket atau supermarket yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau nagari. Bentuk bisnis yang kelima adalah bisnis keuangan, financial business. Bisnis ini menyediakan pinjaman atau kredit untuk pemeran usaha bisnis kecil yang mudah diakses masyarakat desa. Contohnya pengadaan bank desa, lembaga keuangan mikro, perkreditan desa, dan koperasi unit desa. Yang keenam, bisnis bersama atau holding business. Bisnis ini merupakan bisnis sentral sebagai pengendali unit-unit bisnis lainnya di dalam masyarakat desa. Unit-unit bisnis ini diatur dalam
dan dikelola oleh badan usaha milik desa atau nagari untuk menjadi bisnis bersama. Contohnya desa wisata beserta serangkaian bisnis usaha yang ada di dalamnya yang menunjang sektor pariwisata. Lalu desa yang mayoritas profesinya sebagai penelayan bisa berupa pengembangan kapal berskala besar untuk mewadahi nelayan kecil itu dalam memperluas bisnisnya. Yang terakhir adalah kerugian, kebangkrutan, dan kepailitan badan usaha milik desa atau nagari. Dasar hukum dari poin ini adalah Undang-Undang Permen Desa PDTT nomor 4 tahun 2015 pasal 27, yaitu yang pertama, kerugian yang dialami badan usaha milik desa atau nagari ini menjadi beban badan usaha milik desa atau nagari. Yang kedua, dalam hal badan usaha milik desa atau nagari tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, menyatakan rugi melalui musyawarah desa. Yang ketiga, unit usaha milik desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Dalam pengelolaan BUMDes atau nagari itu dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pengelolaannya karena merupakan tanggung jawab dari badan usaha yang modalnya berasal dari pemerintah dan masyarakat desa. Berikut adalah definisi dari rugi. Rugi adalah berikut. Untuk itu dibutuhkan sebuah pengelolaan yang baik agar badan usaha milik desa atau nagari tidak mengalami kerugian, kebangkrutan, dan kepailitan. Definisi dari rugi adalah keadaan di mana badan usaha milik desa mengalami pengurangan harta pada laporan keuangan mereka. Bangkrut adalah bentuk rugi yang lebih besar, di mana badan usaha milik desa atau nagari ini tidak bisa lagi beroperasi karena makin besarnya kadar hutang atau rugi. Dan pailit itu adalah ketidaksanggupan lagi badan usaha milik desa dalam membayar seluruh hutang-hutangnya, bahkan aset-asetnya itu juga sudah tidak bisa lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Untuk mengatasi atau mengantisipasi dari kegagalan dalam pengurusan atau pengelolaan badan usaha milik desa atau nagari ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, koordinasi berkelanjutan dan berkesinambungan dengan stakeholder utama, yaitu pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengenai sistem pelaporan keuangan dan administrasi BUMDes sesuai dengan arahan pemerintah. Yang kedua, kerjasama dan promosi dengan stakeholder sekunder atau pendukung, misalnya kerjasama dan promosi dalam upaya penciptaan BUMDes atau nagari yang mengalami keuntungan bukan kerugian. Yang ketiga, dalam memilih kepengurusan badan usaha milik desa atau nagari ini diharapkan melalui musyawarah desa dengan pemerintah desa untuk memilih pengurusan yang memiliki sumber daya manusianya yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan keahliannya.